Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali mulai kajian online mingguan. Insya Allah melanjutkan kembali mengenai kajian kitab Al-Kabair, mengenai dosa-dosa besar, dan kali ini membahas mengenai dosa memakan harta anak yatim, Ustaz. Baik Ustaz, seperti biasa kajian ini berlangsung sampai menjelang zuhur ya Ustaz ya. Untuk waktunya kami persilakan Ustaz. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali untuk bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, bersama-sama dalam rangka belajar yang berkaitan dengan kehidupan kita yang akan bermanfaat bagi keseharian kita, di mana kita saat ini dan selama hidup kita akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat amal baik dan dicatat amal buruknya. Maka insya Allah agar kita terhindar dari amal-amal buruk yang Allah catat, yang malaikat catat, maka kita perlu mengetahui perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa besar, agar kita bisa terhindar darinya, agar kita bisa selamat darinya, agar kita tidak mengamalkan dosa-dosa besar itu, sehingga Allah ridha kepada kita, Allah bahagiakan kita, dan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kembali kita akan melanjutkan kajian yang berkaitan dengan Al-Kabair, dosa-dosa besar, di mana dosa-dosa besar ini ada di dalam sebuah kitab ya berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi tidak lain dan tidak bukan kita mempelajari kitab ini, mengetahui dosa-dosa ini agar kita bisa terhindar darinya dan kita bisa selamat dan kita bisa bahagia insya Allah dunia dan akhirat insya Allah. Barakallahu fikum wa yassarallahu lana al-amal as-salihah. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya insya Allah. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita akan coba share atau saya coba sharekan
materi yang akan kita bahas di kesempatan hari ini, yaitu tentang bab yang berkaitan dengan anak yatim, ya, berkaitan dengan anak yatim. Baik, Bapak Ibu, nah ini mungkin saya coba sharekan. Baik, kita coba membahas ya Al-Kabirah As-Saminah, dosa besar yang ke-8. Nah, dosa besar yang ke-8. Al-Kabirah As-Saminah. Al-Kabirah As-Saminah, dosa besar yang ke-8. Tapi sebelumnya Pak Ahmad terlihat ya Pak ya, insya Allah ini coret-coretannya. Terlihat, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, kita coba lanjutkan tentang dosa besar yang ke-8 di dalam kitab Al-Kabair ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aklu malil yatimi zulman. Memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, jadi memakan harta anak yatim secara zalim. Nah, jadi dengan zalim, dengan tidak adil, dengan tidak ma'ruf. Nah, maka ketika memakannya dengan tidak ma'ruf, dengan tidak baik, ya, dengan tidak adil, maka yang demikian masuk ke dalam al-kabirah, masuk ke dalam al-kabair, masuk ke dalam dosa-dosa besar. Nah, bagaimana? Nah, insya Allah kita akan coba bahas. Bismillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ya'kuluna amwalal yatama, yang memakan harta anak yatim, zulman, secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim naran. Sesungguhnya mereka itu memakan, ya, atau mereka memakan sesuatu yang memasukkan sesuatu ke dalam perut mereka, naron, yaitu api neraka. Jadi yang sesungguhnya yang mereka makan ya ke dalam, ya, atau mereka masukkan ke dalam perut mereka adalah nar, adalah api neraka. Waliyadzubillah. Wasayaslauna sa'irah, dan mereka akan masuk, mereka akan menempuh, mereka akan terjerumus ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Jadi ibu bapak yang semoga Allah muliakan, Allah Ta'ala berfirman di sini bahwa orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan memakan api neraka dan memasukkan ke dalam perutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka kelak akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan dulu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu mal yatim, dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Maksudnya jangan mendekati, jangan melanggar yang berkaitan dengan harta anak yatim. Wala taqrabu mal yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Jangan memakan harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan sesuatu yang baik, ya. Jadi boleh memakan harta anak yatim tapi dengan cara yang baik. Nah, bagaimana cara yang baik ini? Insya Allah kita akan coba membahasnya nanti di bawah ya, insya Allah. Ini surah Al-An'am ayat 152. Kemudian dari sebuah hadis, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda, ijtanibu asab'al mubiqat, jauhilah kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara minha akla malil yatim, dan Nabi SAW menyebutkan di antara 7 dosa yang besar itu, dosa yang membinasakan itu adalah memakan harta anak yatim. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya. So, ini sebagaimana di dalam hadis ini, ya, ini yang pertama kita bahas di dalam muqaddimah, di dalam
yang pertama, yang kedua, dan lain sebagainya. Sampai sekarang pun ini masih kita bahas. Nah, 7 dosa yang paling besar yang membinasakan. Salah satunya adalah aklama lil yatim, memakan harta anak yatim. Waliyadzubillah. Kita bahas nanti insya Allah, ada di bawah ya. Wa kullu waliyin li yatim kana faqiran fa aklu bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Setiap walinya ya, setiap orang yang mengurus anak yatim, setiap walinya si yatim itu karena fakiran, di mana si wali ini adalah orang yang fakir, orang yang miskin ya, orang yang tidak punya uang. Jadi ada orang yang mengasuh anak yatim tapi dalam keadaan fakir. Misalnya Bapak Ibu ya, ada seorang saudara ya, adiknya atau kakaknya meninggal, Nah, adik atau kakaknya ini memiliki anak-anak, memiliki apa? Anak-anak. Nah, maka anak-anaknya ini akhirnya diasuh oleh bibinya, oleh kita, oleh pamannya, oleh kita. Nah, misalnya kita dalam keadaan fakir, kita dalam keadaan miskin, sementara kita harus mengurus anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu, oleh saudara kita meninggal tadi. Maka ketika seorang bibi atau paman atau kita yang mengurus anak-anak ini, maka kita disebut waliyul yatim. Waliyu al yatim atau waliyun li yatim adalah orang yang mengurus anak yatim. Nah, kita sebagai wali yatim tadi. Wali yatim tadi ya. Nah, jikalau si wali ini adalah fakir, dia tidak punya uang, dia miskin, maka fa'aklun bil ma'ruf fala ba'sa alaih. Maka memakan harta misalnya si anak tadi ya, si ponakan kita punya warisan dari ayah dan ibunya. Nah, maka warisan ini kita jaga ya, kita memelihara anak tadi, ponakan kita ya. Maka dia si anak yatim ini memiliki harta warisan. Kemudian harta warisan ini sedikit ya kita gunakan dalam rangka apa? Dalam rangka membiayai sebagai mukafaah, bukan mukafaah ya. Ya sebagai imbalan kita dalam rangka mengasuh anak tadi, maka kita mendapatkan sedikit harta ya sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Maka yang demikian fa'aklun bil ma'rufi fala ba'salih. Maka memakan harta anak yatim tadi, memakan harta ponakan kita ya, harta warisan tadi sedikit sesuai dengan kebutuhan sehari-hari kita dengan cara yang ma'ruf bil ma'ruf fala ba'salih, maka itu tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nanti di bawah ada catatannya Pak ya. Ini bagaimana karakter atau kriteria tidak masalah ketika kita memakan harta anak yatim. Nah, bagaimana itu? Nanti insya Allah ada di bawah. Wa mazada 'alal ma'rufi fasuhtun haramun. Maka apabila ya lebih dari perkara yang ma'ruf ya, lebih dari sesuatu yang dibutuhkan, lebih dari sesuatu yang dikatakan itu sebagai adat kebiasaan kita ya, sebagai seorang yang memelihara orang yatim itu, jikalau kita menambah harta itu dengan cara yang tidak benar ya, dengan tidak ma'ruf, harta itu kita habiskan, harta itu kita manfaatkan ya, jadi kita memanfaatkan harta-harta itu dengan tidak benar, fasuhtun haramun. Nah, maka itu adalah perkara dosa yang betul-betul diharamkan. Fasuhtun haramun. Suhud itu harta haram, harta yang haram. Maka kalau memakannya tidak dengan ma'ruf, maka yang demikian termasuk ke dalam suhtun haramun. Makanan yang haram, harta yang haram. Waliyadzubillah. Wal ma'rufu yurja'u fihi ila urfin nasi. Dan perkara ma'ruf ini, perkara yang disebut ma'ruf, akan tadi ya, boleh memakan dengan cara yang ma'ruf. Nah, memakan dengan cara yang ma'ruf ini, yurja'u fihi ila urfin nas. Dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Jadi kembalikan kepada kebiasaan manusia. Keseharian kita butuhnya berapa misalnya sehari-hari ya, kebutuhan kita misalnya 50.000.
30.000, 60.000. Nah, maka itulah yang kita boleh mengambilnya sebagai apa? Sebagai dalam rangka kita mengasuh anak yatim tadi, dan kita juga memerlukan uang, maka boleh kita menggunakan dan memakan harta anak tadi dengan cara yang ma'ruf sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki ya. Maka an-nasyal mu'minin al-khalina minal a'rad al-khabisah. Jadi manusia yang orang beriman, jadi sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebiasaan manusia orang-orang yang beriman, al-khalina minal aghrad al-khabisah, yang yang kosong, yang tidak ada tujuannya tujuan yang buruk. Jadi tidak memiliki tujuan yang buruk. Jadi orang yang beriman itu tidak memiliki tujuan yang buruk dalam berkaitan dengan harta, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini dijelaskan bahwasanya boleh kita memakan dengan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan ya. Akan tetapi tidak boleh lebih atau tidak boleh ya berpoya-poya, tidak boleh menghabiskan harta anak yatim itu dengan cara yang zalim. Maka kalau sudah seperti itu tidak disebut orang yang beriman. Kenapa? Karena memiliki tujuan yang buruk, waliyadzubillah. Sehingga apa? Sehingga dia menzalimi anak yatim tadi ya. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Yang tadi ya, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim, sesungguhnya mereka memakan ya atau memasukkan ke dalam perut mereka neraka. Wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk ya, akan memasuki neraka yang sangat menyala tadi ya. Wa yujadu ba'dun nasi waliyadzubillah, dan didapati sebagian manusia, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala, yamutu akhahu, nah, kedua saudaranya meninggal ya, jadi saudaranya meninggal, kakaknya, adiknya meninggal, wa yakunu lahu auladun, kemudian si saudara kita itu memiliki anak-anak, nah, maka anak-anak ini jadi anak yatim, sigharun, anaknya kecil masih, fayatawalla malahu wa yutajiru bihi li nafsi, akhirnya dia menjadi wali dari orang anak yatim tadi, dan dia memelihara hartanya ya, dia memelihara hartanya, dia menjaga hartanya, menjadi wali dari si anak yatim tadi. Wa yutajiru bihi li nafsi, tapi dia akhirnya mengusahakan harta tadi, jadi dia berusaha dia untuk memperkaya diri sendiri, memiliki bisnis dengan harta anak yatim tadi ya, waliyadzubillah. Maka ini adalah perkara yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam rangka untuk kebutuhan pribadi. Jadi dia berbisnis untuk kebutuhan pribadi ya, dipinjam dulu kemudian dipakai bisnis dengan tujuan pribadi ya, maka yang demikian adalah sebuah kezaliman, tidak boleh, waliyadzubillah. Wa yatasarrafu fihi bighairi haqqin, dan dia mentransaksikannya, dia menggunakan uang tadi ya, bighairi haqqin, dengan tanpa hak, dengan tidak benar. Wa bighairi maslahatin lil aitam, dan tidak ada maslahatnya bagi orang-orang yang yatim. Wa haula'i yastahiquna hadzal wa'ida, dan mereka inilah orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman ini. Ancaman apa? Ancaman neraka tadi. Annahum yakuluna fi butuhim naron, bahwasanya mereka memasukkan ya, memakan neraka ke dalam perut mereka. Waliyadzubillah. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah, kita meminta kepada Allah keselamatan ya, dalam rangka terhindar dari perkara yang Allah haramkan ini. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Qala al-ulama'u, para ulama berkata, fakullu waliyin liyatim, setiap wali yatim ya, setiap orang yang mengasuh anak yatim, idza kana faqiran, apabila dia itu orang yang fakir ya, orang yang fakir tadi, yang miskin, fa'aklu min malihi bil ma'ruf, maka memakan harta anak yatim itu dengan cara ma'ruf, biqadari qiyamihi alaihi fi masalihihi, dalam rangka dia ya sekedar untuk menegakkan, sekedar untuk
mencukupi kebutuhannya, wa tanmiyati malihi, dan dalam rangka untuk mengembangkan si harta anak yatim tadi, untuk menambah-nambah, artinya misalkan dia dipakai untuk usaha, tapi usaha ini dalam rangka untuk menambahkan harta anak yatim ini, terus mengembangkan harta anak yatim ini, fala ba'sa alaih, maka ini tidak apa-apa. Wa mazada 'alal ma'ruf fasuhtun haramun, apabila lebih dari sesuatu yang ma'ruf, ya, tidak dalam keadaan ma'ruf, maka itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perkara yang sudah memakan harta anak yatim dengan cara yang haram. Allah taala berfirman, "Wa man kana ghaniyan." Nah ini, barang siapa yang ghani, yang kaya raya, falyasta'fif, hendaklah ia menahan diri, tidak memakan harta tadi. Wa man kana faqiran, tapi dalam rangka apabila si pengasuh yatim ini, walinya yatim ini adalah orang yang fakir, falyakul bil ma'ruf, maka hendaklah ia memakan dengan cara yang ma'ruf. Taib. Nah, bagaimana cara memakan yang ma'ruf ini? Bagaimana cara memakan yang ma'ruf ini? Nah, maka di sini dijelaskan. Wa fil akli bil ma'ruf, dalam rangka memakan harta anak yatim secara ma'ruf, itu arba'atu aqwal, ada 4 perkara, ada 4 hal, ada 4 perkataan, 4 hal. Apa? Ahaduha, salah satunya, annahu al-akhdhu ala wajhil qardi, bahwasanya dia mengambil harta tadi dalam rangka meminjam. Nah, jadi meminjam. Kemudian nanti diganti, dan dia yakin bisa menggantinya. Nah, maka yang demikian tidak apa-apa. Dia bisa untuk membayarnya. Nah, dia bisa untuk menggantinya, maka yang demikian tidak apa-apa. Jadi yang disebut dengan memakan harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, pertama dalam rangka meminjamnya, dan dia mampu untuk membayarnya, menggantinya, maka di ma'ruf, tidak apa-apa. Yang kedua, watsani, al-aklu biqadaril hajati min ghairi israfin, memakannya dalam sekedar memenuhi kebutuhannya tanpa berlebih-lebihan. Nah, tanpa berlebih-lebihan. Misalnya seorang yang mengasuh anak yatim itu, dia punya sewajarnya, kalau dia misalnya digaji maka gajinya misalnya paling gede adalah UMR, paling besar adalah UMR. Nah, maka ambillah uang tadi sebesar UMR ini, kalau misalnya memang dia mau mengambil gaji. Kenapa? Karena inilah yang disyariatkan tanpa berlebih-lebihan. Kalau misalnya sudah lebih dari kebutuhan, maka yang demikian berarti sudah memakan dengan dengan kezaliman. Waliyadzubillah. Misalnya dia dipakai untuk beli AC, dia pakai untuk beli mobil, dia pakai untuk beli ini, beli itu, maka ini adalah untuk berlebih-lebihan. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Maka memakannya ini sudah tidak masuk ke dalam perkara yang ma'ruf. Tapi selama dia memakannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sehari-harinya, maka tidak apa-apa. Ini yang kedua. Jadi memakannya dalam rangka senilai dengan kebutuhannya. Berapa kebutuhannya, itulah yang boleh diambil dari harta si anak yatim tadi. Yang ketiga, asalis, annahu akhdhun biqadarin idza amila lil yatimi amalan. Nah, apabila dia itu boleh mengambil ketika dia mengambilnya itu dengan senilai apabila dia bekerja untuk si yatim tadi sebagai sebuah pekerjaan, seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita mengasuh anak yatim sama dengan pengasuh-pengasuh yang lain, kita dalam rangka bekerja, maka kita ambillah sesuai dengan gaji pekerjaan itu, tidak berlebihan, begitu ya. Ini yang ketiga. Ini disebut masih dengan cara yang ma'ruf. Ar-rabi, yang keempat, annahu al-akhdhu inda darurati. Nah, bahwasanya mengambil harta anak yatim itu ketika darurat. Ketika apa? Darurat. Fa in aisara qadahu wa in lam yusar fa huwa fi halin, wa hadhil aqwal dzakara Ibnu Al-Jauzi fi tafsiri. Jadi apabila dia lebih mudah untuk menunaikannya, artinya dalam rangka mengambilnya, kemudian dia untuk menggantinya, wa illam yusar fa huwa fi halin, maka apabila tidak memungkinkan dia dalam rangka mengembalikannya,
tidak mampu untuk mengembalikannya, maka yang demikian dia masih dalam keadaan darurat. Ya, jadi intinya dia misalnya memiliki sesuatu yang mendesak, dia memiliki hal-hal yang tidak bisa dihindari begitu ya. Misalnya anaknya sakit, nah anaknya apa? Sakit, anaknya ini anaknya bukan anak yatim ya, anaknya si wali tadi sakit dan dia perlu uang dalam rangka untuk berobat, nah, maka itu boleh digunakan. Kenapa? Karena dia dalam keadaan darurat. Ya, dalam keadaan apa? Darurat. Maka inilah disebutkan perkataan ini oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Ya, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini 4 kriteria memakan harta anak yatim dengan cara yang benar. Yang pertama, mengambilnya dalam rangka meminjam, tapi dia mampu untuk mengembalikannya, nah, maka boleh. Yang kedua, memakannya dalam rangka ada kebutuhan, ya, tanpa berlebih-lebihan. Kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan untuk pakaian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dalam rangka dia dalam rangka bekerja. Kalau dia dalam rangka bekerja, berapa sih gaji yang dia bisa dapatkan selama 1 bulan? Sebagaimana orang yang bekerja mengasuh anak-anak. Nah, maka berapa gajinya? Itulah yang kita ambil. Yang keempat adalah apabila dalam keadaan darurat. Nah, maka yang demikian diperbolehkan juga kita untuk mengambilnya. Ya, wallahu alam. Tapi Bapak Ibu yang semoga muliakan, ini siapa yatim itu ya? Ini dijelaskan di sini. Al-yatama, orang-orang yatim itu, mereka adalah alladzina mata abauhum qoblal bulug. Orang yang ayah-ayah mereka itu meninggal sebelum mereka balik. Nah, jadi orang anak kecil ya yang ayahnya sudah meninggal ketika dia masih kecil belum balik, maka ini disebut orang yang yatim. Sawaun kanu dzukuran au inasan. Baik ya anaknya itu dalam keadaan dia itu laki-laki maupun dalam keadaan perempuan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan. Maka ini masih disebut yatim juga. Wa haula'i a'ni al-yatama mahallur rifqi wal inayati war rahmati wasyafaqati. Mereka inilah anak-anak yatim inilah ya. Yang aku maksudkan sebagai anak-anak yatim ini adalah mahallur rifqi ya. Tempatnya untuk diberikan kasih sayang ya. Jadi inilah orang-orang yang harus diberikan kasih sayang, kelembutan, wal inayah, pertolongan, bantuan, warahmah, kasih sayang, wasyafaqah, simpati, li'annahum kasarat qulubuhum, karena hati mereka itu telah pecah, sedih, bimauti abaihim, dengan kematian ayah-ayah mereka, karena sudah meninggal ayah mereka ini. Walaysa lahum ailun illallah azza wa jalla, dan mereka tidak memiliki keluarga kecuali Allah azza wa jalla. Fakanu mahallar rifqi wal inayah, maka mereka inilah ya saatnya untuk diberikan kelembutan dan pertolongan. Walihadza ausallahu bihim, demikianlah karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat terhadap mereka fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Qur'an, wa hassa 'ala rahmati bihim, dan Allah memotivasi, Allah mendorong untuk mengasihi mereka, menyayangi mereka fi ayatin katsiratin, dalam ayat-ayat yang banyak. Wala yahillu lil insani an ya'kula amwalal yatama zulman, dan tidaklah halal bagi manusia untuk memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka memakan ke dalam perut mereka itu api neraka, wa sayaslawna sa'ira, dan mereka kelak akan memasuki neraka sa'ir, waliyadzubillah. Ya, jadi yang namanya yatim ini Pak, wahum as-sigar, yaitu anak-anak kecil, as-sigar, anak-anak kecil. Alladzina la kasibalahu minal aba, yang tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya. Wa qala ahlul lughah, dan menurut ahli bahasa, al-yatimu fi bani Adam minal aba, yatim pada manusia adalah yang kehilangan ayah. Wa fil bahaim minal dan pada binatang adalah kehilangan induknya. Wa hakal al-Marwadi annal yatima
utliqo fi bani Adam minal aidan. Al-Mawardi mengatakan bahwasanya kata yatim pada manusia itu secara umum disematkan juga pada anak yang kehilangan ibunya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang paling utama ya disebut yatim itu adalah ketika siapa tadi? Ayahnya meninggal. Kenapa ya? Karena ayahnya inilah yang akan memberikan nafkah, memberikan uang dan lain sebagainya ya. Nah, ibu biasanya tidak memberikan uang. Nah, walaupun kalau nanti suatu saat ibunya ini menjadi orang yang tulang punggung dari keluarganya, maka ibunya inilah juga ketika kehilangan masih disebut juga anak itu disebut orang yang yatim. Kenapa? Karena ibunya yang menafkahinya, ayahnya hanya diam-diam saja. Nah, maka yang demikian dia juga disebut orang yang yatim. Ini yang dikatakan oleh Ali Imam Al-Mawardi. Jadi orang disebut yatim itu apabila dia kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, baik ayah atau ibunya, ya terutama dari ayahnya, ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah kriteria orang-orang yang yatim. Taib. Nah, ini Bapak Ibu salah satunya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah. Nah, jangan kalian berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kepada orang tua berbuat baik. Wadil kurba wal yatama wal masakin, dan hendaklah berbuat baik juga kepada arah kaum kerabat. Kurba kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Ya. Ini harus surah Al-Baqarah ayat 83. Fa'amara bihifdzil yatim, maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga anak yatim fi malihi, yaitu berupa hartanya, wa fi irdihi, kehormatannya, wa fi dammihi, darahnya, wa fi kulli syai'in, dan segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa salah satunya? Salah satunya adalah berbuat baik kepada orang yatim. Jadi orang berbuat baik kepada yatim itu Bapak Ibu bukan hanya ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ini adalah risalah para nabi-nabi terdahulu. Orang-orang Bani Israel pun sama oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengasihi, menyayangi anak yatim. Ya, demikian Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Ibnu Sikit mengatakan al yatimu finnasi min qibalil ab. Nah, kata yatim ya untuk manusia itu adalah dari sisi ayahnya yang meninggal. Wa fil bahaim min qibalil Tapi untuk binatang kata yatim itu digunakan dalam rangka menyebut yang binatang yang kehilangan ibunya. Wala yuqalu liman faqadal minan nasi yatimun. Nah, manusia yang kehilangan ibunya tidak bisa disebut yatim. Ini kata Ibnu Sikit dalam Lisanul Arab ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekali lagi tadi sudah dibahas bahwasanya yang paling menonjol ya disebut yatim itu adalah kehilangan ayah. Karena ayah inilah yang bisa menafkahinya. Kalau sudah tidak ada lagi, maka dia tidak lagi mendapatkan nafkah. Maka yang demikian ini adalah orang yang disebut orang yang anak yatim ya. Taib. Selanjutnya Bapak Ibu, sawabul isani ilal yatim ya. Balasan pahala bagi orang yang berbuat baik kepada orang yatim, menyantui anak yatim. Nah, bagaimana pahalanya? Taib. Pertama, dawaun lil qalbi. Sebentar. Taib. Yang pertama adalah dawaun lil qalbi wa idrakun lil hajati. Obat hati dan akan memperoleh keinginan. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika kita mengasihi anak yatim, maka ini akan mengobati kekerasan hati kita Pak Ibu. Kita akan diobati oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita dengan cara mengasihi anak yatim. Kemudian juga kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan insya Allah. Jadi ketika kita memiliki sebuah keinginan, kemudian kita mengasihi anak yatim, insya Allah keinginan itu akan Allah berikan kepada kita. Kenapa ya? Karena sebuah kaidah sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda ya, innallaha
Sesungguhnya Allah itu innallaha kana fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, apalagi yang ditolong ini adalah orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan, yaitu anak yatim. Maka Allah akan menolongnya sebagaimana dia sudah menolong anak-anak yatim. Masya Allah. Kemudian di sini dijelaskan, kata Abu Darda ila Salman. Abu Darda telah menulis sesuatu kepada Salman Al-Farisi. Ya akhi, wahai saudaraku, udnul yatima minka wa altifhu. Atau adni di sini ya, bisa. Wahai saudaraku, dekatilah anak yatim dan berlaku lembah lembutlah kepadanya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa atahu rajulun yashku ilaihi qaswata qalbihi. Sebentar. Ini apa nama tuh belum ya? Karena Nabi SAW bersabda, kemudian datang kepadanya seseorang, ya, datang kepadanya seseorang, yashku ilaihi qaswata qalbihi, dia mengadukan kepada Nabi SAW tentang kerasnya hatinya. Jadi hatinya itu begitu keras, dia mengadu kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, faqala lahu adnil yatima minka. Wahai orang, apa nama tuh? Hai saudaraku, begitu ya intinya. Adnil yatim minka. Dekatkanlah orang yatim kepadamu. Wa altifhu. Berlaku lemah lembutlah kepadanya. Wamsah bi ra'sihi. Dan usaplah kepalanya. Wa at'imhu min ta'amika. Berikanlah makanan dari yang kamu makan, ya. Berikanlah makanan yang kalian makan, yang biasa kau makan. Fa inna dzalika yulinu qalbaka, karena yang demikian itu akan melembutkan hatimu. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengasihi anak yatim itu akan melembutkan hatimu, kata Nabi SAW. Wa tudriku hajataka, dan itu akan memperoleh akan mendapatkan segala keinginanmu, dan engkau akan memperoleh segala keinginanmu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini dijelaskan ya bahwasannya ketika seseorang dia mengasihi anak yatim, maka itu akan melembutkan hatinya dan keinginannya akan tercapai insya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah pentingnya yang pertama mengasihi anak yatim, yaitu akan melembutkan hati kita, mengobati hati kita, dan kita akan memperoleh segala apa yang kita inginkan insya Allah. Ini di dalam Al-Birru Wasilah karya Imam Ibnu Jauzi, dan mengatakan para ulama sahih li ghairihi. Sahih karena ada hadis yang lain. Hadis ininya lemah, tapi ada hadis yang lain yang mungkin yang ada kuat ya, sehingga ini adalah sahih li ghairihi. Wallahu alam. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana manfaat pahala orang yang mengasihi anak yatim? Bentar, taib. Yang kedua, makanatu fil jannati bi jiwari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedudukannya di surga ya. Kedudukannya nanti di surga itu akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi orang yang mengasihi anak yatim nanti di surga akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi an Sahlin qala, dari bapaknya, dari Sahal, ia berkata, ini telah menceritakan kepada kami Amr bin Zurarah, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya, dari Sahal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Aku dan orang yang menanggung mengurusi anak yatim fil jannati nanti di surga hakada, seperti ini. Aku dan orang yang mengurus anak yatim seperti ini. Wa asyara bisababatihi wa asyara bisababati wal wusta. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat seperti dengan jari telunjuk wal wusta dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma syai'an,
dan beliau membuka sesuatu di antara keduanya. Jadi Bapak Ibu, beliau seperti ini. Jadi memberikan berita kepada kita bahwa beliau dengan orang yang menanggung orang-orang yatim, yang mengurusi anak yatim, hakadha kata Nabi, seperti ini. Ana wa kafil yatim fil jannati hakadha. Aku dan orang yang mengurusi anak yatim seperti ini. Seperti ini. Artinya apa? Dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Ini yang kedua, kedudukannya dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini hadisnya Al Bukhari dan juga ada di dalam Sahih Muslim yang bawahnya. Intinya hampir sama ya Bapak Ibu. Bahwasanya orang yang mengurus anak yatim dekat dengan Nabi seperti dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk. Masya Allah. Barakallahu fina insyaallah jika kita mengurus anak yatim. Ya. Ini sama juga ya tadi intinya seperti ini. Maka Al-Imam Ibnu Battal, nah ini Al-Imam Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal, haqqun ala man sami'a hadzal hadis. Maka hak ya, berhak sepantasnya ala man sami'a hadzal hadis, bagi orang yang mendengar hadis ini, hadis yang tadi ini Bukhari dan Muslim ini, ayya'mala bihi, untuk mengamalkannya, liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dia menjadi kawan dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, nanti di surga, wala manzilata fil akhirati afdal min dzalik, dan tidak ada tempat di akhirat yang lebih utama daripada kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah ya dahsyatnya orang yang mengurusi anak yatim akan bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ya ketika beliau lahir ayahnya sudah tidak ada. Ya, kemudian tidak lama meninggal ibunya lagi. Masya Allah. Inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bagaimana getirnya menjadi seorang yatim piatu. Maka akhirnya beliau pun memberikan kabar gembira bagi orang yang mengurusi anak yatim. Kenapa? Karena mereka betul-betul membutuhkan pertolongan. Masya Allah. Bapak Ibu, maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengurusi anak yatim akan dekat dengannya nanti di surga. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Taib. Yang ketiga Bapak Ibu. Yuqa min harri jahannam yaumal qiyamah. Akan dipelihara dari panasnya jahanam nanti pada hari kiamat. Insya Allah. Akan dipelihara dari panasnya jahanam. Ini surah Al-Insan ayat 8 sampai 11. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Mereka memberikan makan kepada orang yang mereka cintai, ya, kepada yang disukainya. Miskinan, itu orang miskin. Wa yatiman, orang yatim. Wa asiran, dan mereka orang-orang yang ditawan. Kemudian mereka mengatakan, inna manut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian karena Allah. Mengharap wajah Allah. Mengharap surganya, bertemu dengan Allah kelak nanti di surga. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan darimu pujian, balasan. Wala syukura, juga tidak menginginkan belas terima kasih. Ucapan terima kasih. Tidak. Kami hanya menginginkan Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala nanti di surga. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada Tuhan kami nanti pada suatu hari. Yang pada hari itu banyak manusia yang bermuka masam. Qamtarira, ya, lagi penuh kesulitan. Allah musta'an. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah memelihara ya dari mereka syarra dzalikal yaum, keburukan hari itu. Allah pelihara mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadrata wa surura, dan mereka akan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka, akan pertemukan kepada mereka, ya, akan Allah berikan kepada mereka nadratan, yaitu kejernihan wajah, kebahagiaan, wasururo, dan kegembiraan hati. Ya, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jaminan orang-orang yang mengasihi anak yatim, orang-orang yang mengasihi orang-orang miskin, orang-orang yatim, ya, orang-orang yang dibutuhkan. Kemudian dia hanya berharap Allah Ta'ala
bukan karena yang lainnya, maka Allah janjikan kepadanya berupa surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yatim, dan orang-orang yang tertawan itulah orang-orang yang paling utama untuk dikasihi. Kenapa? Karena mereka yang paling membutuhkan pertolongan itu ya. Jadi orang yatim paling membutuhkan, orang miskin paling membutuhkan. Maka itulah yang harus kita perhatikan. Ya. Nah ini ada sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, telah datang seorang wanita bersama kedua putrinya menemuiku, kata Aisyah, untuk meminta sesuatu. Namun aku tidak memiliki apa-apa selain sebutir kurma. Masya Allah, Bapak Ibu lihat. Aisyah tidak memiliki apa-apa selain sebutir kurma. Sebutir kurma. Lalu aku berikan kepadanya. Diberikanlah sebutir kurma itu kepada ibu tadi. Si ibu yang meminta sesuatu kepada kepada Aisyah ya, kepada istri Nabi SAW untuk kedua putrinya. Kemudian Aisyah memberikan satu buah kurma. Kemudian lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi dua bagian. Masya Allah. Jadi si wanita itu membagi dua bagian kurma tadi, dibelah. Kemudian diberikannya untuk kedua putrinya. Masya Allah. Sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi SAW datang kepada kami. Lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, ini Allah menyayangi bagi orang yang menyayangi orang lain. Masya Allah. Allah memberikan kebaikan bagi orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Maka Nabi SAW memberikan jaminan orang yang memberikan sesuatu kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan, maka mereka itu akan menjadi pelindung dari api neraka. Maksudnya adalah perbuatan itu menyebabkan Allah menjadi penolong baginya agar Allah menjauhkannya dari neraka dan kesulitannya. Masya Allah. Barakallah. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, yughfaru lahu dzunub wa yu'tal hasanat wa yurfa'ud darajat. Diampuni dosa-dosanya, diberikan kebaikan serta diangkat derajatnya. Bagi orang yang mengasihi anak yatim akan diampuni dosa-dosanya. Ini hadisnya dari Abdullah bin Aufar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim, ya, ma min muslimin yamsahu yadahu ala ra'si yatim. Tidaklah seorang muslim jika ia mengusapkan tangannya ke kepala anak yatim, illa kanat lahu bi kulli syaratin marrat yaduhu 'alaiha hasanah, kecuali mengalir baginya kebaikan melalui tangannya pada setiap helai rambutnya. Wa rafi'at lahu biha darajah, juga diangkat derajat atau kedudukannya baginya. Wa hutat anhu biha khati'ah, dan dihapuskan kesalahannya. Hadis riwayat Ibnu Syazan, sahih li ghairihi. Jadi Bapak Ibu, orang yang banyak mengusap anak yatim, maksudnya apa? Mengasihi anak yatim, ya, mengasihi anak yatim, maka setiap helai rambutnya itu akan mengangkat kebaikan kepadanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kedudukannya akan terangkat. Masya Allah. Saking apa? Ini menggambarkan betapa banyak kebaikan yang akan Allah berikan bagi orang yang memberikan kebaikan kepada anak yatim. Sehingga pahalanya itu disamakan dengan helai rambut si anak yatim itu yang begitu banyak. Maka pahalanya pun akan begitu banyak. Derajatnya akan begitu banyak. Kemudian kesalahan yang dihapuskan pun begitu banyak. Sebanyak rambut yang diusapnya. Artinya sebanyak kasih sayang yang diberikan kepada anak itu. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala tentang mengurus atau mengasuh anak yatim. Kemudian selanjutnya, tidak akan berkurang harta karena sodakoh Bapak Ibu. Bahkan akan bertambah. Jadi ketika kita mensodakohkan harta kita, itu tidak akan berkurang. Bahkan itu adalah bertambah. Ya, kita akan bacakan saja langsung ya terjemahnya di sini. Biar cepat karena waktunya terlalu mepet. Taib. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari, dia berkata, saya mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang aku bersumpah akan kebenarannya, dan aku akan mengisahkan suatu hadis kepada kalian, maka hafalkanlah. Beliau melanjutkan bersabda, 3 hal yang aku telah bersumpah akan kebenarannya, yaitu adalah 1, harta seorang mukmin tidak akan berkurang karena sodakoh. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini Nabi SAW bersumpah bahwasanya orang yang sodakoh tidak akan pernah berkurang karena sodakohnya itu. Jadi ketika kita mengasihi anak yatim, itu tidak akan pernah berkurang harta kita karena adanya sodakoh yang kita berikan tadi, insya Allah. Bal yazda dalam sebuah riwayat yang lain akan, tetapi justru akan bertambah, bal yazdad akan bertambah, justru akan bertambah. Semakin banyak kita bersedekah, insya Allah akan bertambah harta kita ya, mudah-mudahan. Ini Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, orang yang mengasihi anak yatim hartanya akan bertambah, insya Allah keberkahannya akan bertambah, insya Allah ya. Baik, sekarang tentang iqab zulmil yatim wa aklu malihi, tentang hukuman siksa bagi orang yang menelantarkan dan memakan harta anak yatim. Nah, bagaimana ini? Pertama, minasabil mubiqat, termasuk 7 dosa yang membinasakan. Tadi Pak ya, kita sudah bahas bahwasanya Nabi SAW ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 yang membinasakan. Apa itu ya Rasulullah? Yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah, sihir, kemudian membunuh jiwa, kemudian memakan riba, kemudian memakan anak yatim, memakan harta anak yatim. Ya, jadi memakan harta anak yatim masuk ke dalam 7 yang membinasakan. Waliyadzubillah. Yang kedua Bapak Ibu, orang atau hukuman orang yang akan diberikan kepadanya hukuman ketika dia sudah memakan harta anak yatim. Yang kedua adalah aklu malihi yu'di ilanar. Memakan harta anak yatim akan menjerumuskan ke dalam neraka, ya sebagaimana tadi disebutkan ya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya, sepenuh api, menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nauzubillahi min dzalik ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini maksudnya fa innal ladzi akaluhu nar tata'ajjaju fi ajwafihim wa humul ladzina adkhaluha fi butunihim. Yaitu maksudnya sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka api neraka yang sangat panas membakar mulutnya, bahkan mereka sendiri yang memasukkan api itu ke dalam perut mereka. Waliyadzubillah. Wa hadza a'zam wa'idin, dan inilah ya ancaman yang paling dahsyat, yang sangat-sangat besar. Wa yadullu ala syana'ati akli amwalil yatama wa qabhiha, ya menunjukkan tentang buruk dan tercelanya memakan harta anak yatim. Wa naha mujibatun lidukhulin nar, dan itu akan mengakibatkan masuknya ke dalam neraka. Fadala dzalika min akbaril kabair, yang demikian itu juga termasuk dosa yang paling besar. Nas'alullah al-afiyah, kita meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam tafsir As-Sa'di ya. Saya mengambilnya dari tafsir As-Sa'di. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang kedua ya, memakan anak yatim itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah ya. Yang ketiga Bapak Ibu, orang yang memakan harta anak yatim itu sama dengan sebuah tanda membohongkan agama. Alamatun ala anau yukadzibu biddin. Tanda dia itu telah membohongkan agama. Karena sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, agama ini ya dimulai dibawa oleh Adam terus ke bawah Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Maka para nabi itu menyuruh untuk mengasihi anak yatim, mengasihi fakir miskin dan lain sebagainya. Maka ketika mereka tidak umat atau hambanya tidak mau menyayangi anak yatim, orang-orang miskin, maka itu adalah membohongkan agama, mendustakan agama. Kenapa? Karena agama menyuruh untuk mengasihi mereka. Agama menyuruh untuk memberikan santunan kepada mereka. Agama menyuruh untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Maka ketika kita tidak memberikan kebaikan kepada orang yatim, orang yang miskin, maka itu sama dengan membohongkan, mendustakan agama. Waliyadu billah. Allah Ta'ala berfirman, Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau, siapakah orang yang mendustakan agama itu?
Fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim, orang yang berbuat nista kepada orang-orang yatim. Waliyadzubillah. Ara'aita hala dzalika alladzi yukadzibu bil ba'si wal jazai. Ini maknanya adalah dalam tafsir Al-Muyassar, apakah engkau tahu hakikat orang yang membohongkan hari kebangkitan dan hari pembalasan? Fadzalika alladzi yadfa'ul yatim. Mereka itu adalah orang yang menghindar, yang tidak mau bertatap muka dengan orang yatim. Bahkan dia menghardik anak yatim bi'unfin wa syiddatin an haqqihi. Itu dengan cara yang berbuat kasar dan kejam terhadap anak-anak yatim itu. Liqasawati qalbihi, itu disebabkan karena kerasnya hatinya, waliyadzubillah. Karena kerasnya hatinya, maka dia rela, dia berani untuk menghardik anak yatim. Dia berani untuk mencela anak yatim. Maka karena seperti itu menunjukkan kerasnya hatinya dan menunjukkan bahwa dia sudah mendustakan agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, la yanzurullahu ta'ala ilahi yaumal qiyamah. Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat nanti. Bagaimana ini keterangannya? Ini dari Abi Shuraih Al-Khuzai. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai. Anna Rasulullah SAW qal, bahwa Nabi SAW bersabda, la yadkhulun nara mu'minun. Orang yang beriman itu tidak akan pernah masuk neraka. Wala yadkhulul jannata kafirun, dan orang kafir itu tidak akan masuk surga. Wala yanzurullahu yaumal qiyamah ila mani'iz zakati, dan Allah tidak akan memperhatikan nanti pada hari kiamat kepada orang yang enggan membayar zakat. Wala ila akili malil yatim, dan tidak memperhatikan orang yang memakan harta anak yatim. Wala ila sahirin, juga kepada orang yang melakukan sihir. Wala ila ghadirin, dan juga orang yang pengkhianat, orang yang penipu, maka mereka tidak akan dilihat, tidak diperhatikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka salah seorang kriteria yang Allah tidak akan melihatnya nanti di hari kiamat, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, mau susah, mau apa, bodoh amat begitu, waliyadzubillah. Maka salah satunya adalah orang yang tidak peduli dengan anak yatim, ya, waliyadzubillah. Dan dia memakan justru harta anak yatim tadi. Nauzubillahi min dzalik, ya. Ini sama ya seperti yang tadi, intinya adalah orang yang akan memasuki neraka dan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang Orang yang mencela dan durhaka serta memakan harta anak yatim, ya. Ini ada penutup ya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, yaqulu ittaqu dam'atal yatim. Berhati-hatilah kalian terhadap air mata anak yatim. Wa da'watal mazlumi, dan berhati-hatilah kalian juga dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahuma yasirani bil lail wan nasu niyamun, karena keduanya terus berjalan di malam hari pada saat manusia tertidur. Naudzubillah. Jadi Bapak Ibu, semoga Allah muliakan, anak yatim ini menangis, anak yatim ini bersedih, maka dia tidak akan pernah berhenti ya dengan kesedihannya. Maka ketika kesedihannya itu terus berlanjut, maka Allah pun akan melihat dan akan memberikan keburukan kepada orang yang telah membuatnya menangis. Kemudian pun orang yang didolimi, maka orang yang didolimi pun dia akan menjerit hatinya, akan merasa sakit, dan akhirnya dia akan senantiasa merasakan rasa sakit itu, dan Allah akan menimpakan ya keburukan kepada orang yang menyakitinya. Orang yang dizolimi, maka itu akan kelak ya akan mengundang kemurkaan Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, maka inilah ya dari keterangan Abu Darda ini, hendaklah kalian ya takut, berhati-hati terhadap tangisan orang-orang yatim dan doanya orang-orang yang dizolimi, karena keduanya itu terus akan berjalan di malam hari. Orang tertidur dia senantiasa bersedih, orang tertidur dia menangis,
Orang tertidur dia senantiasa terisak-isak. Orang tertidur dia senantiasa merasa sakit. Nah, maka ketika seperti itu, maka akhirnya Allah Rabbul Alamin akan memberikan keburukan kepada orang yang menyakiti mereka berdua. Waliyadzubillah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Inilah intinya dari apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi ya, walaupun di sini saya banyak menambahkan, maksudnya saya menambahkan bahasanya dari kitab yang lainnya, dari hadis-hadis yang lainnya, ataupun dari perkataan ulama-ulama yang lainnya, karena memang kalau di dalam kitabnya hanya sedikit yang tadi dibahas di awal, itulah hanya di dalam kitab Al-Kabair sedikit, maka ditambahkanlah ya apa-apa yang perlu ditambahkan agar kita semakin memahami dan terjauh dari perbuatan dari menghardik, dari memakan harta anak yatim, kita tahu bagaimana balasannya. Demikian pula kita mengetahui bagaimana balasannya ketika kita mengasihi dan menyayangi orang-orang yang yatim ya. Wallahu alam. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Demikian yang bisa disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari syaitan semoga Allah ampuni. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad untuk memandu yang selanjutnya. Syukran, barakallahu fikum. Kebetulan sudah ada pertanyaan di chat Ustaz. Sambil menunggu mungkin kalau ada yang mau bertanya langsung, saya coba bacakan dulu yang di chat Ustaz ya. Bismillah dari Pak Eka Sakir. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Jika seseorang suami meninggalkan istri dan 2 anak kecil yang masih sekolah, bagaimana kewajiban yang harus dilakukan? Apakah pembagian waris harus segera dilakukan? Bagaimana jika sebagian aset diatasnamakan istri, padahal itu belum akad pemberian? Apakah jika tidak dibagi waris sampai si ibunya meninggal, si ibu menjadi berdosa? Jika salah satu darinya sudah balik, berarti hanya satu yang dianggap yatim. Begitukah Ustadz? Kemudian mohon koreksinya ya. Juga bagaimana jika si suami punya istri dengan nikah siri dan juga punya anak yatim? Afwan, wa jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Yang pertama adalah tentang seorang suami yang meninggal dunia. Kemudian dia memiliki harta warisan, harta peninggalan suaminya tadi. Dan harta ini tidak dihibahkan kepada istrinya ya. Karena ada semuanya masih belum dihibahkan. Atau ada sebagian yang dihibahkan, sebagian yang lain. Maka yang diwariskan adalah sebagian yang lain yang tidak dihibahkan kepada istrinya, itu menjadi harta waris. Nah, bagaimana ketika seorang suami meninggal, apakah seluruhnya harus dibagikan kepada anak-anaknya? Ya, berarti anaknya ini kan sudah yatim ya. Apakah sudah dibagikan? Nah, sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwasanya warisan ini ya tetap harus diketahui, tetap harus dituliskan. Misalnya peninggalan rumah, inilah satu rumah inilah yang nanti ini menjadi bagian istrinya, menjadi bagian ayah ibunya kalau masih ada ya, ayah ibunya dari si meninggal ya mayit, dan juga bagian dari anak-anaknya ya. Nah, jadi nanti dibagikan, ini sekian per sekian, ini sekian per sekian, anaknya sekian per sekian. Jadi dari situ akan diketahui bahwasanya anaknya ini ya yang ditinggalkan oleh ayahnya ini dia memiliki harta sekian. Misal contohnya ya, dari 1 miliar ya, misalnya dia dapat sisa, kan anak-anak itu dapat sisa ya setelah dibagikan kepada istri, kepada ayah dan ibunya. Dia sisanya itu misalnya sampai 500 juta. Nah, maka 500 juta inilah dijadikan patokan bahwasanya ini milik si anak-anak yatim ini. Walaupun tidak langsung dibagikan. Ya, tidak langsung dibagikan. Kenapa? Ya karena di mereka belum cakap, mereka belum paham tentang harta. Nah, maka disimpan oleh kita sebagai pamannya, oleh bibinya, atau sepada saudara-saudara yang lain. Maksudnya adalah apa? Hartanya inilah dijaga. Ini apa dijaga. Nah, kemudian boleh tidak dijual? Ya tidak apa-apa. Kalau tidak dijual dulu tidak masalah. Misalkan rumah ini dipakai dulu tempat tinggal ibunya, ya tempat tinggal anak-anaknya. Maksudnya ibunya itu suaminya ya, istrinya. Nah, kalaulah seluruh seluruh ahli waris ini mengetahui bahwa rumah ini adalah harta warisan si A, si B, sepersekian,
tidak dijual pun tidak apa-apa saat itu, tidak harus dijual saat itu. Yang penting masing-masing ahli waris tahu bahwa rumah ini bagiannya si Anu, rumah ini bagiannya si Anu, rumah ini bagiannya si Anu. Yang tidak harus dijual saat itu, tidak harus dijual saat itu. Jadi boleh ditinggali dulu oleh siapa tadi? Oleh ibunya, oleh istrinya, maksudnya istri yang meninggal tadi, oleh anak-anaknya boleh juga ya. Atas keriduan ayah ibu si ya mayit. Kenapa? Karena ayah ibunya juga kan dapat warisan, ya, dapat bagian dari hartanya tadi. Nah, maka minta izin, boleh tidak menempati rumahnya tadi? Oh, silakan, boleh. Nah, berarti ditempatilah rumah itu oleh istrinya dan oleh anak-anaknya, ya, atas persetujuan ayah dan ibunya si mayit. Maka tidak apa-apa. Tapi yang jelas masing-masing sudah tahu berapa bagian ayah ibunya, berapa bagian anak-anaknya, berapa bagian istrinya, ya. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah ini tidak apa-apa, ya. Nah, ketika nanti sudah besar atau memiliki kebutuhan, maka boleh dijual dan dibagikan kepada masing-masing ahli waris tadi. Yang penting ada ketentuannya, si Anu dapat sekian, si Anu dapat sekian. Tidak harus dibagikan saat itu. Yang penting adalah mereka mengetahui kadar masing-masing warisan tersebut, ya. Demikian mungkin Pak ya, wallahu alam. Pertanyaannya sebenarnya agak panjang tadi. Tadi kan istrinya langsung mengatasnamakan rumah tadi, itu nggak boleh ya Ustaz ya? Ya, Karena baik, memang tidak diatasnamakan istrinya, ya, karena memang bukan milik istrinya. Secara agama atau secara syariat, ya, bahwasanya ini milik barang-barang, ya kan, milik barang-barang. Akan tetapi kalau misalnya boleh yang lainnya memperbolehkan untuk diatasnamakan salah seorang, ya silakan, asal si orang yang mengatasnamakan ini tidak menghak seluruh hartanya. Nah, di kita mah begitu ya. Jadi kalau sudah memiliki ini hak kita, padahal itu bukan hak dirinya, ya. Sama seperti orang yang punya BPKB motor, ya. Kan intinya tidak harus otomatis yang memiliki BPKB, orang yang ada di nama BPKB adalah pemilik motor tersebut. Walaupun secara hukum yang memiliki motor adalah yang ada di dalam BPKB itu, ya. Akan tetapi secara de facto, ya, kalau mungkin alam de jure de facto, ya, saya tidak tahu bahwasanya secara fakta ini adalah milik siapa? Milik orang yang menguasainya, ya, misalnya milik kita. Tapi atas nama siapa? Nah, gitu kan. Jadi artinya kan banyak sekarang itu pemilik tanah, pemilik rumah atas nama orang lain. Milik siapa? Milik atas nama bukan, milik dia, milik yang memiliki harta tadi. Akan tetapi dipinjam nama orang lain. Itu tidak masalah selama apa? Selama memang harta itu memang diyakini bahwa harta ahli waris, ya, bukan harta si istrinya tadi. Kalau memang sudah semuanya sepakat tidak masalah. Ya, itu hanyalah sebagai kepentingan dokumen gitu, ya, kepentingan legal, tidak apa-apa. Yang jelas si ibunya ini atau si istrinya ini tidak menghak seluruh hartanya tadi, karena harta ini adalah milik ahli waris yang lainnya juga. Wallahu alam. Demikian mungkin ya Pak. Ya, tadi ada pertanyaan, jika yang salah satu yang sudah balik, yang satu belum, jadi satu yang dianggap yatim ya Ustaz ya. Kemudian tadi pertanyaan juga, apabila dia menikah siri dan juga punya anak yatim Ustaz. Baik Bapak Ibu, di zaman dahulu, ya, Islam, ya, khususnya umumnya, bahwasanya yang namanya balik itu sudah betul-betul dewasa, ya, sudah punya Rosyid, ya. Rosyid itu dia sudah tahu bagaimana memanfaatkan harta. Jadi dulu mah ketika udah balik sudah bisa mandiri, sudah bisa sendiri, sudah bisa bekerja sendiri, sudah bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Kalau kita sekarang Pak sudah balik, belum tentu dia itu bisa mengatur harta, ya kan ya? Balik itu di kita sekarang SMP Pak, SMP kelas 2, kelas 3. Apa coba yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMP sekarang? Allah musta'an. Apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak SMA sekarang? Ya. Bahkan orang-orang kuliah sekarang itu mereka masih belum bisa sebagai seorang yang dewasa. Nah, inilah kelemahan sistem kita saat ini, ya. Padahal zaman dahulu ketika sudah balik, berarti dia sudah bisa mandiri, dia sudah bisa sendiri, bisa bisa itu sebagainya. Di saat ini masih dicokoki, masih dinafkahi, masih diberikan ini, berikan itu, kan ya, karena inilah memang, ya, kondisi kita saat ini. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, memang secara asal hukum, ya, asalnya balik.
balik. Kalau sudah balik ya dilepaskan, nih harta kamu nih. Tapi kalau sekarang anak SMP diberikan harta 1 miliar, waduh, ya jangan anak SMP, kita saja kadang beres 1 miliar pakai ini pakai itu dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, balik ini betul sebuah patokan Islam ya, akan tetapi tadi secara Rosyid juga harus diperhatikan. Rosyid itu tadi dia itu mampu memelihara harta, menjaga harta. Nah inilah ketika dia mampu maka kita berikan seluruhnya. Kalau belum mampu kita berikan tahu, nak, kamu punya harta segini, tapi ini demi kebaikan saya jaga. Ini ada di tabungan sekian-sekian. Kalau kamu butuh insya Allah nanti kita keluarkan sesuai dengan kebutuhan dulu ya. Nah, begitu. Jadi intinya diberikan pengetahuan saja, pemahaman, tidak langsung diberikan seluruhnya. Karena kalau diberikan nanti akan habis, nggak jelas gitu habisnya ya. Karena kita sekarang zamannya begini ya. Allah alam. Kemudian yang tadi ya nikah nggak jelas begitu ya. Nah inilah secara hukum dia tetap istrinya itu dia dapat warisan. Anak dari nikahnya itu, sirinya itu ya dia dapat juga warisan. Ya kenapa ya? Secara hukum ya. Kalau dia nikahnya benar, maka dia mendapatkan warisan dari si ayah yang meninggal tadi. Ya, jadi intinya kita misalnya nih ada keluarga lain, tiba-tiba ada yang datang, saya adalah istrinya begini-begini, saya ini adalah anaknya yang meninggal gini-gini, kan kaget tuh keluarga. Nah ini akan mengakibatkan keburukan ya. Jadi intinya adalah tapi secara hukum ya, kalau memang benar dia menikahnya di ada wali gitu kan, ada orang tuanya, kemudian ada saksi dan lain sebagainya, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan karena bagaimanapun dia adalah istri yang sah, istri sah secara agama ya, walaupun secara pencatatan sipil tidak ada catatannya karena bukan sebagai seorang yang legal ya di mata hukum, tapi tetap secara agama dia mendapatkan bagian yang harus disisihkan warisannya ya. Allah alam, demikian Pak. Selanjutnya dari Ibu Neneng, setelah meninggal ayahnya, kemudian jadinya anak-anak itu hidup dengan ibunya. Apakah ibunya bisa disebut walinya dan bisa menggunakan peninggalannya seperti wali lainnya, Ustaz? Ya, orang tua itu adalah wali ya. Yang orang tua itu wali. Makanya kan walinya nikah gitu ya. Wali nikah siapa? Ya ayahnya. Gitu kan? Intinya adalah wali itu yang mengurus Bapak Ibu. Yang mengurus anak itu. Ini disebut wali. Nah, wali itu bisa menjadi orang tuanya, bisa yang lainnya, begitu ya. Nah, ketika meninggal ayahnya, maka yang jadi walinya siapa? Nah, bisa ibunya, biasa ini, biasa itu dan sebagainya. Nah, kemudian ibunya sekarang berperan menafkahi anak-anaknya. Maka dia sama seperti orang yang menafkahi anak yatim, insya Allah. Dia akhirnya bekerja, dia akhirnya mencari nafkah untuk siapa? Menafkahi anak-anaknya, masya Allah. Maka yang demikian inilah ibu yang hebat ya, ibu yang tangguh dan ibu yang mendapatkan sebagaimana yang tadi dijanjikan ya, insya Allah. Karena dia sebagai wali yang akan menanggung kebutuhan anak-anaknya ya, anak-anaknya ditanggung olehnya, insya Allah dapat pahala ya. Jadi sama saja mau yang menanggung itu mau ibunya, mau orang lain, intinya adalah memberikan kasih sayang kepada anak yatim itu. Selama diberikan kasih sayang, maka pahalanya sama pun sebagaimana yang tadi disebutkan ya. Allah alam, demikian Pak. Berarti bisa memanfaatkan menggunakan peninggalannya juga ya Ustaz? Katanya. Ya, boleh. Kemudian ada dari Ibu Gita ya. Berapa batas usia dikatakan anak yatim? Apakah anak laki-laki yang sudah berusia 17 tahun yang ditinggal wafat ayahnya masih dikatakan sebagai anak yatim? Jadi anak yatim itu tadi ketika ayahnya meninggal, kemudian dia masih kecil belum balik. Jadi secara hukuman masih belum balik. Belum balik itu ya kalau kita tadi SMP ya. Sampai kelas 1, kelas 2, ada yang kelas 6 memang ada ya untuk wanita itu beberapa. Kelas 1, kelas 2. Nah, ketika kelas 1, kelas 2 SMP ini dia sudah balik, nah sebetulnya tidak disebut yatim. Kenapa? Karena yang namanya balik dia sudah bisa menghidupi diri sendiri. Di zaman dulu, Pak. Bagaimana tadi disampaikan. Tapi sekarang anak SMP, anak SMA belum dapat apa-apa, dia bahkan kita bahkan kita akan merasa kasihan kalau anak SMP bekerja kan gitu. Kita merasa kasihan anak SMA bekerja. Kita merasa kasihan anak kuliah ketika dia bekerja, kita merasa kasihan. Itulah kesalahan kita ya. Jadi intinya
nggak apa-apa, enak SMP dia sambil kerja apa sebagainya. Dalam rangka apa? Anda membangun kemandirian dan memang harus seperti itu ya. Walaupun memang tujuannya baik agar fokus belajar gitu ya. Ah, dulu mah kan memang belajar itu sebuah kewajiban, tapi sekarang itu sebuah sebuah kebutuhan ya dulu mah. Sekarang itu kan kewajiban juga ya tentu. Ah, tapi sekarang itu kalau misalnya apa nama tuh tidak. Nah, kalau kita masih bekerja ya, kemudian tidak benar, kalau kita anak-anak kita ya SMP, SMA itu sudah kan belajar nih kewajibannya, kemudian akhirnya dia bekerja, akhirnya terbengkalai. Kalau di zaman dulu tidak, ya bekerja, bekerja, belajar, belajar. Jadi seimbang begitu ya, Masya Allah. Nah, maka Bapak Ibu, secara hukum asal, yang namanya yatim itu adalah ketika orang tuanya meninggal, dia masih dalam keadaan belum balik begitu. Tapi kalau saat ini, ya selama dia masih harus dinafkahi, maka itulah disebut yatim. Maka SMP, SMA bisa jadi masih yatim. Ketika apa? Ketika dia belum bisa memberikan nafkah untuk dirinya sendiri. Belum bisa menafkahi dirinya sendiri, maka disebut anak yatim ya. Jadi bagusnya masih memang ya dari kita saat ini teh membangun kemandirian buat si anaknya, walaupun memang susah ya dan sulit karena zamannya sudah berbeda begitu ya. Jadi intinya adalah selama dia masih wajib untuk dinafkahi, dia belum mampu untuk memberikan nafkah, maka kemungkinan besar masih disebut seorang yang yatim ya. Walaupun secara hukum mah yatim itu adalah balik ya, balik gitu. Tapi kalau orang tua sudah nikah, sudah dewasa, dia sudah punya penghasilan, itu sudah tidak lagi disebut yatim ya. Sudah membalik ya, tambah dia sudah bisa mencari nafkah sendiri ya begitu. Tapi kalau sudah balik tapi belum bisa mencari nafkah sendiri, maka kemungkinan besar dia adalah masih disebut orang yang yatim yang perlu dikasihani. Kenapa? Karena dia tidak mampu menafkahi dirinya sendiri ya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin, Pak. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Neneng. Kalau cerai karena meninggal dunia, apakah bisa disamakan hukumnya dengan cerai putus hubungan? Mungkin maksudnya kalau pisah karena meninggal, dengan pisah karena cerai, apakah bisa hukumnya sama? Baik. Baik. Kalau meninggal kan jelas ya tidak mampu untuk menafkahi. Tapi ketika si suami istri ini bercerai, kewajiban suami tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya selama dia masih belum bisa mandiri. Tadi, walaupun balik tapi belum mandiri tetap harus diberikan nafkah. Maka kewajiban seorang suami ketika dia bercerai tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya, anak-anaknya berikan untuk sekolahnya, untuk makannya, berikan. Kenapa ya? Karena kewajiban. Kalau istrinya bisa jadi sudah lepas nafkah, sudah bisa jadi lepas nafkah. Ya, kenapa ya? Karena sudah bekas istri. Tapi kalau anak tidak ada bekas anak, tetap harus menafkahi. Ya. Nah, kalau si anak ini diasuh oleh ibunya, maka wajib kita memberikan. Nah, si suami ini memberikan kepada calon mantan istrinya ini untuk dinafkahi kepada anak-anaknya. Tapi kalau mantan istrinya nggak benar gitu ya, nggak benar, malah dia makan sendiri ya, jangan diberikan kepada mantan istrinya. Berikan kepada walinya siapa, wali anak-anaknya ini siapa, yang mengurus anak-anak ini siapa. Kan kadang begitu ya, cerai, suami istri cerai. Si istrinya bawa anak-anaknya, tapi anak-anaknya ditinggali di mana? Di neneknya, begitu, di nenek istrinya ini. Nah, dia ya ke sana kemari. Nah, si suami tidak memberikan kepada si istrinya ini, tapi memberikan kepada anak-anaknya ini ya. Jadi selama masa idah memang tetap diberikan nafkah, tapi selama sudah cerai, sudah betul-betul habis, maka ini harus dinafkahi anak-anaknya tetap ya dalam keadaan memberikan nafkah kepada walinya ya. Jangan kepada bukan calon, jangan kepada mantan istrinya, karena kalau mantan istrinya tidak benar. Tapi kalau mantan istrinya bagus, mantan istrinya ini mengasuh, mengurus, maka kita berikan kepada mantan istri itu ya. Sebagai apa? Sebagai jalan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya tadi ya. Begitu mungkin, Mbak ya? Wallah alam. Kalau di chat sih sudah nggak ada pertanyaan lagi. Apa boleh ada yang bertanya langsung, Ustaz? Boleh, mangga, Pak. Enggak, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung silakan.
Sepertinya nggak ada Ustaz. Nggak ada ya, alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah. Di sini memang sudah mau azan ya. Karena saya sekarang sudah tidak, bukan sudah tidak, sedang tidak di Bandung ya. Mohon maaf. Jadi mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua ya. Insya Allah apa yang kita lakukan semoga ini menjadi pahala ya bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa menghindari dosa-dosa besar. Salah satunya adalah orang yang tidak berbuat baik kepada anak yatim dan memakan harta anak yatim. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perbuatan seperti itu. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Sekali lagi mohon doanya. Saya nanti besok baru pulang ya dari Gresik. Sekarang masih di Gresik. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan-urusan kita dan lancarkan apa yang kita inginkan. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Barakallahu khairan. Sama-sama Pak. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan minggu depan ya Ustaz ya. Insya Allah Pak. Ya. Enggak ya semua. Ya, Ustaz. Terima kasih Ustadz.